we start our lesson today. Let's have a short prayer. Let me check your attendance first. Still the same with Miss Lea. If I want to check your attendance, there is one question that you must be answered. So the question for today is, what is something new that you learn recently? What's the meaning? Artinya apa? Sesuatu kamu pelajari recently, akhir-akhir itu baru-barunya atau belakangan ini. Jadi artinya hal baru apa atau sesuatu baru apa yang telah kamu pelajari akhir-akhir ini atau belakangan ini. So how to answer? Recently I learned how to make birthday cake. Akhir-akhir ini saya belajar membuat kue ulang tahun. Ini contoh ya. This is an example. Jadi anything that you have to do yang sedang kalian lakukan itu silahkan di-mention, disebutkan. Contoh, belakangan ini kalian belajar bahasa Inggris atau kalian belajar bahasa Jepang. Anything that you do. Apapun yang by one, you must answer it. Jadi ketika saya mempresensi kalian satu persatu dari nomor presensi 1 sampai yang terakhir, kalian harus menyiapkan jawaban dari pertanyaan ini. Do you understand? Paham nggak? Let's start with Angelina Tasya, Anindya Tabina, Arifi, I want to ask you something. So, what we have learned last week? Apa yang udah kita pelajari minggu lalu? So, what's the definition of legal text? So, today we are still continue learn about legal text. Tapi ini yang masih lebih rinci. So, it's about language features. Language feature itu ciri-ciri yang terdapat dalam suatu lexical. So, simple past tense is the verb tense used to describe actions or event in the past. Jadi, simple past tense itu sendiri ialah suatu waktu yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lampau. Karena kita materinya legal text, jadi yang kita gunakan tensesnya ialah simple past tense. So in simple past tense, it must be using verb to, kata kerja bentuk kedua. In verb to, there are two types, regular verb and irregular verb. Regular verb itu apa? Jadi regular verb itu kata kerja yang beraturan. Contohnya, ask, bentuk keduanya ask, bentuk ketiganya ask. Dia kenapa beraturan? Kenapa bisa disebut beraturan? Karena bentuk kedua dan bentuk ketiganya sama, yaitu ada imbuhan ed. Berbeda dengan irregular verb. Irregular verb itu tidak beraturan, kata kerjanya tidak beraturan. Contohnya, go, went, gone. Bentuk kedua dari bentuk pertama, kedua, ketiganya dia berbeda. Dari go berubah jadi went, terus dia bentuk ketiga berubah lagi jadi gone. Berarti kata kerja go itu tidak beraturan. Berbeda dengan regular. Kalau regular itu selalu beraturan, diimbuhi ed. Itu perbedaannya. Contoh lain dari regular verb itu apa? Yang diimbuhannya ada ed. Anyone knows? Used, right? Very good. Used, bentuk pertama used, bentuk kedua used, bentuk ketiga used. Berbeda dengan sama irregular. Kalau irregular itu contohnya apa? Yang berubah dia bentuk kedua, bentuk ketiganya. Ada yang tahu? Do, did, done. Tiganya, bentuk kedua, bentuk ketiganya kan berubah kan ya? Nah, jadi perbedaan antara regular dan irregular itu seperti itu. Paham? Oke, berempat ya. Berempat kelompok 1, kelompok 2, mungkin temannya kelompok 4 kok dibilang
ada subtitlenya. Subtitle. Ini saya bakal bagi kalian sepotong kertas. Jadi kertasnya ini gunanya untuk apa? Kertasnya ini untuk mencatat urutan kejadian dalam suatu cerita itu. Tugas kalian, kan ini video. Kelompok 8 ini harus sudah siap menceritakan urutan yang pertama saja, nggak semua, tapi urutan pertama. Dan kalau udah diceritakan, kelompok 1 boleh memilih satu kelompok lainnya untuk melanjutkan cerita keduanya sampai cerita itu selesai. Me, brother, mom, dad, last month my family and I went to the beach. We went holiday on Sunday. Very good. Kelompok lain ada berbeda? Sama semua? Please give applause for our group. Tentang apa tadi ceritanya? Menceritakan tentang apa? Liburan bersama? Dia pergi kemana? Dan tokohnya ada berapa tokoh? Siapa saja? Ini ada bintang laut. After this, you must do one exercise. Jadi kalian masih mengerjakan satu latihan lagi, dan ini ceritanya sama dengan cerita yang ini. Kalian hanya perlu mencari language features-nya pada cerita ini. Dan kalian boleh kerja sama-sama kelompok kalian dan jawabannya juga boleh. Tapi tugasnya individu. Paham? Iya, nanti saya tampilkan. Ini sama dengan contoh yang di PPT yang sudah saya jelaskan. Jadi instruksinya, kan itu ada kolom tuh di sebelah kanan dari ceritanya. Kolomnya sama dengan contoh yang di sini. Ada language features-nya dan di examples from the text. Yang mudah kalian mengerjakan itu, pertamanya tuh dibaca per kalimat dulu. Dicari apakah tidak ada verb to, tidak. Kalau ada verb to silakan dilingkari kemudian ditulis di sini di kolomnya. Carinya per kalimat. Ya. Tidak berat-berat. Yang tadi sudah dijelaskan. Go and play. Everyone, so what we have learned today? Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Language features. Yeah. So in language features there are some parts. The first one is use simple past tense, use personal participle, conjunction, linking verb, time, adverb of time, adverb of sequence, dan masih banyak yang lainnya. So the pattern in simple past tense itu seperti apa? Pola kalimat dalam simple past tense itu seperti apa? Jawabannya oleh
subject and the last is adverb of time. Okay, thank you. So before we end our lesson today, let's have a short prayer. Shall we? Kita berdoa dulu sebelum kita tutup kelasnya. Okay, enough. So thank you everyone for the class today. I'm sorry that I have many mistakes when I teach you, and I will see you next week. And goodbye.